mengucapkan bela sungkawa atas tragedi ataupun terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan semua di saat pertandingan yang kita ketahui tadi malam. Maka salah satu ikhtiarnya adalah memberikan pendidikan dan pemahaman tentang persepak bolaan atau tentang persporteran. Dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Setelah terjadi, pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah. Para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis. Bahwa untuk sementara sepak bola harus dihentikan sampai kemudian dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus yang terjadi dan menghukum seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang melanggar prosedural, baik itu terkait dengan Safety and Security FIFA Stadium maupun yang terkait dengan hukum pidana. Kenapa? Karena di Safety and Security Stadium aturan FIFA itu di pasal 19 poin B disebutkan bahwa senjata dan juga gas air mata tidak boleh masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk pengamanan pertandingan. Artinya ada pelanggaran di sini, tidak ada SOP yang diberikan antara PSSI saat bekerja sama dengan polisi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap situasi yang menewaskan lebih dari 120 orang ini? Yang pertama, jelas panitia pelaksana. Catat ya, panitia pelaksana pertandingan di Kanjuruhan Malang kemarin itu bukan PSSI, tetapi PT Liga Indonesia Baru sebagai pelaksana liga. Mereka itu seharusnya sudah mengantisipasi apa yang bakalan terjadi. Memang saya lihat sudah ada antisipasi dari panitia pelaksana dengan tidak memberikan tiket kepada supporter Persebaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata bukan kebetulan tragedi Kanjuruhan Malang adalah hasil rekayasa para mafia. Benarkah kejadian ini terjadi secara kebetulan? Atau mungkin memang skenario para mafia yang sedang viral? Tragedi ini juga ditanggapi oleh Kapolri. Terkait dengan peraturan FIFA tentang gas air mata memang tidak diperbolehkan. Amati baik-baik kesaksian korban yang selama ini. Kalau belum paham, logikanya begini. Mengapa peraturan tentang gas air mata yang diberlakukan oleh FIFA justru polisi berani melanggarnya yang sudah jelas-jelas ini sangat fatal? Pelanggaran ini terjadi di tengah gencarnya kasus besar kepolisian yaitu Verdi Sambo. Apakah ini strategi untuk pengalihan isu? Uang Gubernur Papua Lukas NMB diduga mengalir kasino Australia. Aliran uang Gubernur Papua Lukas NMB sedang tersandung kontroversi terkait judi. Uangnya diduga mengalir hingga kasino Australia. Dilaporkan ABC Australia Sabtu 1 September 2022, Lukas NMB diduga menyalahgunakan setidaknya 560 miliar rupiah sejak 2017 dan menghabiskan sebagian besar dana tersebut di kasino luar negeri termasuk Singapura dan Australia. Kini skandal tersebut telah menyebar ke Australia di mana penyidik Indonesia mengkonfirmasi jika mereka sedang memeriksa transaksi di Crown Casino di Perth dan deposito bank yang mencurigakan di Perth dan Melbourne. Pekan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki beberapa jejak uang yang mencurigakan selama 5 tahun terakhir, yang melibatkan rekening bank pribadi Lukas NMB atau rekening yang diduga ia kendalikan. Pihak berwenang telah mengkonfirmasi kepada ABC jika mereka sedang menyelidiki sumber uang yang diduga dihabiskan Lukas NMB di Perth Casino berjumlah sekitar 500.000 US per tahun sejak 2017. Satu sumber mengatakan kepada ABC jika NMB dicurigai menghabiskan dana lebih dari sekadar bertaruh di kasino. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki semua aset keuangan Lukas NMB di Australia. Tidak jelas apakah dia memiliki properti di Australia atas namanya. Organisasi Transportasi Internasional menyebut kasino di luar
di Australia telah menjadi tujuan pencucian uang. ABC mendapat informasi jika rincian transaksi ke atau rekening bank Australia menjadi bagian dari 12 laporan yang baru-baru ini dikirim PPATK ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap Lukas NMB. Pekan ini, Organisasi Anti Korupsi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengatakan kepada ABC jika mereka memiliki bukti Lukas berada di Australia pada bulan Juli tahun ini. Maki memberikan salinan manifest penerbangan yang menunjukkan Lukas NMB adalah satu-satunya penumpang di jet pribadi yang terbang ke Brisbane dari Dili di Timor Leste pada 10 Juli lalu. Data terpisah menunjukkan dia melakukan penerbangan pulang pada 14 Juli. Saat ini sedang ada penyelidikan untuk mengetahui uang itu berasal, apakah Lukas menyedot uang dari dana otonomi khusus yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia untuk proyek-proyek pembangunan dan pendanaan operasional di Papua. Pengacara Lukas menolak semua tuduhan. Mereka membantah Lukas telah menyalahgunakan uang rakyat dan mengatakan tuduhan itu bermotif politik. Sebagai Gubernur Papua, Lukas NMB menguasai dan memiliki akses dana otonomi khusus selama hampir 1 dekade. Sejak 2013 ketika ia terpilih sebagai gubernur, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana otsus setara dengan 500 triliun rupiah menurut Menteri Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Bulan ini sudah 2 kali KPK memanggil Lukas NMB untuk dimintai keterangan setelah menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan suap senilai 1 miliar rupiah dari seorang pengusaha Papua. Tetapi Lukas sudah 2 kali gagal diperiksa langsung oleh KPK karena alasan sakit. Selama 2 minggu terakhir, Lukas berada di rumahnya di Jayapura. Tim pengacara mengatakan saat ini kaki Lukas bengkak dan kesehatannya secara umum dalam kondisi yang buruk karena penyakit diabetes dan stroke. Dapat beberapa tahun terakhir ia sudah menjalani operasi jantung dan pankreas. Mereka membantah Lukas sudah mengantongi uang publik sambil mengatakan tuduhannya bermotif politik karena statusnya sebagai anggota Partai Demokrat. Muhammad Rifai Darus, juru bicara Lukas NMB, mengatakan pembagian dana otsus yang dilakukan gubernur sudah sepenuhnya sah dan dugaan suap dari pengusaha adalah uang miliknya pribadi. Pengacaranya juga berusaha menjelaskan jika kekayaan Lukas adalah kekayaan pribadi karena memiliki tambang emas di Papua. KPK mengatakan jika Lukas bisa membuktikan kekayaan dan pengeluarannya yang sah, maka kasusnya akan dibatalkan. Sejak awal pekan lalu, ribuan pendukung Lukas berada di luar rumahnya di Jayapura sebagai proses atas tuduhan korupsi kepada Lukas dan menuntut kasusnya dibatalkan. Mereka memblokade rumah untuk mencegah aparat penegak hukum menggerebek rumahnya dan menangkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengeluarkan imbauan agar Lukas menghormati panggilan KPK. Presiden Jokowi mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.